Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, tapi pun, izin mengenalkan diri, nama Muhammad Afan Said, asal Prodi Teknik Informatika, nomor induk mahasiswa 12014030 dari kelas RN, jurusan JTPI. Dalam video kali ini, saya akan membawakan materi tentang penjelasan Pancasila sebagai ideologi negara. Dan gitu, nanti isi materi saya yakni penjelasan Pancasila sebagai ideologi negara. Langsung saja kita masuk ke materi. Menurut saya pribadi atau versi saya sendiri, Pancasila sebagai ideologi negara kita ambil dari ideologinya terlebih dahulu. Ideologi merupakan cara pandang atau pemikiran atau cita-cita seseorang dalam objek hal tertentu. Jadi bisa kita simpulkan apabila Pancasila sebagai ideologi negara, berarti Pancasila itu merupakan cara pandang kita, pemikiran kita, atau cita-cita kita untuk bisa menjadi dasar atau pedoman hidup bagi warga negara, khususnya warga Indonesia, saya pribadi. Jadi, kalau untuk Pancasila sebagai ideologi negara merupakan suatu pedoman yang wajib kita pedomi dalam hati warga bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung pada butir Pancasila harus kita jadikan pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bernegara. Agar apa? Agar kehidupan berbangsa dan bernegara kita bisa menjadi tentram, aman, damai, tidak ada kejahatan, tidak ada kriminal, tidak ada hal-hal yang mungkin sangat-sangat kita tidak harapkan. Jadi bisa kita simpulkan kembali bahwa Pancasila itu harus menjadi pedoman kita, pegangan kita dalam hidup bernegara dan berbangsa. Baik, selanjutnya yakni peran Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut saya pribadi, peran Pancasila untuk sebagai ideologi negara yang merupakan perannya sangat penting. Apalagi bagi warga negara, khususnya saya sendiri. Pancasila bisa menjadikan warga negara untuk bisa bersikap atau tingkah laku yang baik. Dalam artian membimbing kita lah untuk bisa menuju jalan yang benar. Contohnya, ada suatu kejahatan, dengan kita mempunyai dasar Pancasila, kita bisa mencontohkan hal-hal kebaikan. Dari kejahatan tersebut, kita bisa memperbaiki, mencontohkan untuk hal-hal kebaikan. Gitu. Selanjutnya, Pancasila juga bukan hanya sebagai pedoman bangsa, tapi sebagai tujuan kita. Tujuan untuk bisa hidup bernegara dan berbangsa. Yang mana isinya ada 5. Yang bisa kita ketahui, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka kita menjadi warga bangsa Indonesia bukan hanya hafal isi dari Pancasila, tapi kita juga harus bisa mengimplementasikan, mengaplikasikan, atau menjalankan dari isi-isi yang ada pada Pancasila tersebut. Di sini saya akan merincikan satu persatu apa maksud dari yang ada dalam sila-sila Pancasila. Oke, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kita di Indonesia khususnya, agama tidak hanya satu, tapi berbagai banyak agama. Antaranya agama Islam, Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu 6 yang diakui oleh bangsa Indonesia. Dengan begitu, kita sebagai umatnya dari salah satu agama yang kita anut, kita harus tetap menjadikan Tuhan itu nomor satu. Kita harus ada keyakinan spiritual untuk bisa tahu tujuan hidup kita di dunia ini. Maka Tuhan kita tidak boleh lupakan. Tapi walaupun kita banyak agama di dalam Indonesia ini, itu bukan menjadi salah satu alasan kita untuk bisa berpecah belah. Tapi untuk bisa menjadi satu kesatuan, yang mana antara agama satu dan agama lain bisa saling menghargai, saling support, ya intinya tidak saling melecehkan. Dengan begitu, kita hidup beragama yang banyak ini, kita bisa menjadi warga negara yang berbangsa dan bernegara yang hidup tentram, aman, dan damai. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, misalkan setiap hak warga negara Indonesia ada kewajiban atau ada mendapatkan suatu hak yang dimampu, itu harus adil. Contohnya pemerintah. Pemerintah tidak boleh membeda-bedakan warga negaranya. Mau itu di pelosok, mau itu di kota, maupun di mana, itu harus bisa satu keadilan. Kalau tidak begitu, maka timbullah perpecahan. Makanya sila nomor 2 ini juga harus diutamakan. Yakni kita harus hidup adil dan beradab tentunya. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Di negara Indonesia ini, walaupun kita beraneka ragam suku, bangsa, agama, ras, budaya, kalau kita tidak bersatu, maka hidup kita menjadi warga negara Indonesia, kita nggak akan tentram. Maka harus kita menjadi satu tujuan, yakni kita harus bersatu. Ini persatuan Indonesia. Lanjut, sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contohnya jika ada salah satu perpecahan atau masalah, bisa kita diskusikan bersama. Bisa kita selesaikan bersama dengan cara apa? Dengan cara bermusyawarah mufakat. Dengan begitu, kita tidak ada tuh perpecahan, melainkan ada kebaikan-kebaikan yang muncul dari Pancasila ini. Dan terakhir, yakni kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial tuh
Contohnya, jika ada bantuan dari negara untuk setiap warga negara Indonesia, itu tidak membeda-bedakan, harus adil pembagiannya. Maka untuk pemerintah sendiri, kita harus melirik nih untuk sila kelima ini nih. Jangan sampai kita tinggalkan keadilan sosial ini. Agar apa? Agar hidup kita bernegara dan berbangsa di negara Indonesia yang tercinta ini, kita bisa menjadi hidup yang damai, aman, tentram, dan tentunya sejahtera. Dari 5 tersebut, sila bisa kita jadikan dasar negara dan pedoman hidup kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan mengenai penjelasan Pancasila sebagai ideologi negara. Apabila saya ada tutur kata yang kurang berkenan atau perilaku, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.